Ya teman, kembali lagi sama gue di channel Diki Cuk. Kali ini depan gue udah ada Vario 125 tahun 2022. Seperti biasa kita akan walk around motor ini. Kita mulai dari desainnya ya. Secara keseluruhan ya, kalau kita lihat dari samping, motornya sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Cuma kalau kita deketin gitu ya, lihat aslinya, itu baru kelihatan kalau dia ternyata lumayan gambot ya ketimbang Beat gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kamera tuh kayak sama Beat nggak jauh beda ya dimensinya. Nah dari batoknya tuh kecil ya, beda sama Matic kayak Yamaha ya, yang agak lebih besar. Kalau ini termasuk kecil ya, jadi kelihatan kayak terekspos dari minyak apa namanya, reservoir minyak remnya, handle tuh ke expose semua tuh. Di bagian tameng atau leg shieldnya ini dia ada dua warna ya, sama seperti di atas tadi. Ini gloss dan ini warna doff. Di tengahnya dasi warna gloss dan bodinya warna matte black metallic ya. Jadi kalau kita lihatin tuh ini doff, cuman dia ada glitternya atau ada metallicnya ya tuh. Ada metallicnya, tapi dia doff gitu warnanya. Di sini yang gue suka adalah mukanya ya. Jadi yang mukanya ini di bagian depan ini tampangnya tuh menurut gue cukup sangar gitu, apalagi kena warna hitam doff begini nih. Jadi di sini tuh dia rel ya sampai sini. Nah, dan di sini ada lampu sena nih, kita coba lihat. Nah, kalau hidup ya sena kayak gini ya. Nah, ini dia relnya nyala nih sampai sini, dari sini sampai sini. Tuh, muter ya. Nyala. Jadi gue suka bentuknya bagus. Headlampnya bentuknya menurut gue sangar banget ya, apalagi dari angle ini. Tuh, sangar gitu. Kayak tuh jantan banget gitu. Tuh, ini udah pakai LED ya lampunya ya. Tuh. Dia dual headlamp gitu, dan bentuknya menurut gue sangat-sangat ganteng gitu. Nah, Vario 125 ini yang tahun ini gue paling suka ya, bentuknya tuh apa namanya ya, bentuknya tuh nggak terlalu neko-neko dan sangar gitu. Apalagi dari bagian depan sini, depan bawah nih keren banget nih ya. Gue paling suka angle ini nih. Nah, ini menurut gue desainnya lumayan unik ya. Jadi dia agak curvy, agak membulat, tapi kesan yang dapat tuh kayak motornya tuh tajam dan streamline gitu. Nah, kita ke bagian samping ya. Samping ini juga menurut gue keren ya. Dia dinamis bentuknya. Tuh, tarik-tarikan garisnya tuh asik gitu. Dan di belakang juga ya, ini dimensinya cukup dimensional bodinya ya. Jadi kayak di sini ada gembungnya. Jadi sini gembung, di sini agak masuk ke dalam. Terus ntar ketemu lagi di sini. Dan ini nyambung sama behel. Tuh, keren ya pokoknya. Jadi kalau Vario yang generasi ini gue paling suka bentuknya ya. Karena apa ya, secara desain tuh kayak semuanya sinergi gitu, nyambung semua, bagus gitu. Dan di tipe yang ini dia nggak pakai stiker tapi pakai emblem ya, Varionya tuh. Dia bukan cutting stiker tapi dia pakai emblem kayak gini. Warna hitam drop kena emblem begini sih elegan banget. Dan di sini nih dia warna hitam gloss. Beda sama bodi sampingnya tadi yang doff. Di sini belakang bututnya ini gloss. Jadi CVT juga ini, CVT warna hitam drop. Jadi ini warna CVT terus bodinya itu tuh senada semua. Jadi bener-bener kayak hitam kayak ayam cemani gitu. Nah, lampu belakangnya juga ada LED ya. LED-nya 12 titik ya. Ya, ini tuh kalau dihitung 12 nih. Kiri 6, kanan 6. Dan bentuknya kayak jet tempur gitu, kayak jet fighter. Ini keren. Terus dia terpisah sama lampu sennya. Nah, lampu sen di sini. Ini mirip sama CBR sama ADV PCX. Jadi Matic Honda sekarang lampu sennya udah di spakbor semua. Jadi terpisah dari lampu remnya. Ini mengikuti standar Eropa ya teman-teman. Untuk kaki depan ya, seperti Matic pada umumnya masih pakai teleskopik. Terus ini velgnya lebar 185 ring 14, bannya 80/90 ring 14 untuk bawaannya ya. Untuk shockbreaker belakangnya masih single shock sebelah kiri aja ya teman-teman. Untuk velg belakangnya lebar 215 ring 14 dan juga ban bawaannya tuh 90/90 14 juga ringnya. Untuk area kokpit ya, ini menurut gue karena batu kecil ya, jadi kelihatan tuh kecil motornya. Jadi nggak intimidatif ya, jadi malah kelihatannya kayak motor tuh dimensinya tidak seperti seharusnya gitu. Jadi kayak rasanya tuh kalau kita lagi naikin itu motornya jadi berasa kecil gitu. Nah, untuk speedometernya udah pakai digital semua. Di sini ada fuel meter, ada speedometer, ada odometer, ada trip juga. Kalau dipencet bisa ada tripnya. Terus ada average untuk trip A. Dan ini voltase ya. Ini balik lagi ke odometer. Di sini ada jam. Oke. Di atas ini ada indikator lampu sen tuh kayak gini. Ini juga yang kanan. Ini indikator lampu beam. Terus ini ada engine check, ada temperatur juga di sini. Sama ada idling stop nih. Di sini juga ada indikator tuh. Kalau aktif nyala, berarti aktif nih ya indikatornya.
Di sini juga ada indikator aki nih, teman, kelihatan nggak? Kayak nggak kelihatan ya. Untuk saklar di kanan ada starter sama idling stop ya, on off idling stop. Terus di kiri ada high low beam sama klakson sama lampu sen. Udah itu doang, jadi simple. Nah dia juga udah pakai parking brake lock. Cuman yang gue nggak suka adalah ini mesti 2 tangan ya. Kalau gini susah. Tuh susah banget. Apalagi kalau cewek pasti bingung nih. Ini mesti 2 tangan nih. Tuh. Kalau ngelepas 1 tangan bisa. Tapi kalau masangnya, aduh susah. Ada punya trik nggak ya teman-teman? Soalnya gue dari tadi nyoba 1 tangan susah banget nih. Nah mesti gitu. Kalau dari bawah pegang ini gimana, susah. Untuk kontaknya sudah pakai smart key juga ya. Di sini pakai kunci magnet, dan di sini juga udah ada kuncinya ini pakai alarm ya. Jadi kalau kita tekan set, ini dia ngunci. Kalau motor kita kepruk gitu ya, kayak gini misalkan. Tuh, dia hanya berisik tuh. Nyala-nyala terus berisik gitu. Tahan set lagi supaya dia berhenti. Nah, gitu. Di sini ada fitur answer back system ya di sini. Kalau kita tekan, dia akan berisik tuh. Akan bunyi. Ini fungsi apa? Kalau kita parkir misalkan gitu, kita bingung motor kita di mana, lupa gitu parkirnya, kita tekan aja nih answer back. Tuh, dia akan bunyi dan lampu berkedip. Kayak gitu. Untuk akomodasinya ada 2 laci penyimpanan terbuka di kanan dan kiri bagian depan leg shield ini. Nah, sekarang kita cek isi bagasinya. Nah, di sini kita taruh dulu di seat ya. Nih, di seat posisinya kita tekan seatnya, tekan ke bawah, tek gitu ya. Dia akan kebuka. Tung. Ini dia isinya. Ini dia kapasitas bagasinya. Bagasinya cukup gede. Ini 18 liter volumenya. Bisa masuk helm, jas hujan, sendal, sepatu segala macam. Terus tangki bensinnya 5,5 liter ya. Lumayan gede untuk di kelasnya. Untuk mesinnya sama kayak pendahulunya ya. Mesin 125 cc kode KZR ya. Jadi ini mesin dipakai di beberapa generasi sebelumnya, dari generasi yang bohlam old ya, sampai yang sekarang pun masih pakai mesin ini. Karena memang terkenal cukup badak ya mesinnya ya. Yang 125 ini cukup reliable gitu. Selain reliable juga performanya oke dan lumayan irit gitu. Tenaganya tuh 11,1 PS dan torsinya 10,8 Nm. Ini sebenarnya lawannya adalah Yamaha Xeon, cuman Xeon itu udah di discontinue, sehingga menurut gua praktis lawannya jadi Yamaha Lexi. Nah, kalau Yamaha Lexi dia kalah tuh figur tenaganya. Untuk figur dimensinya kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini gue cantumin di sebelah. Dan terakhir, motor ini juga ada ubahan sedikit ya. Jadi ownernya memberi ubahan kepada motor ini sedikit sentuhan ya di depan. Nah, ini dia. Dia pakai disk dari PSM ukuran 260 mm dan velgnya ada di repaint warna ungu ya. Untuk pengereman lainnya masih standar ya. Selangnya masih standar, dan ini kaliper juga masih standar. Master remnya juga masih standar ya. Daripada lama-lama, langsung kita cobain aja motornya ya. Oke teman-teman, kita udah di motornya ya. Jadi first impression gue di motor enteng. FYI, gue tidak familiar dengan produk Honda ya. Jadi gue sangat jarang pakai motor Honda. Jadi menurut gue ini bener-bener beda sama motor harian gue, si Yamaha Mio M3 ya. Mio M3 itu kan lebih kecil sebenarnya dimensinya, cuman karena batoknya lebih besar gitu ya, jadi berasa itu kayak motor ini rasa lebih kecil gitu. Sedangkan si Mio M3 tadi yang semestinya lebih kecil malah berasa kayak lebih gambot gitu. Ini tuh kayak naik motor yang menurut gua kecil rasanya gitu, tidak seperti dimensi aslinya menurutku. Itu ya teman-teman ya. Terus dari tarikan, nah ini juga karakternya berbeda sama, gue compare sama Mio M3 nggak apa ya, karena gue harian biasa pakai Mio M3 ya. Jadi kalau dibanding sama Mio M3, sama-sama 125, cuman karakternya ini lebih mirip sama Xeon ya. Jadi ditarik gasnya tuh dia teriak gitu. Tuh. Jadi karakter CVT-nya tuh bikin dia ketika kita tarik gas dia teriak mesinnya. Tapi kalau Mio M3 itu kan tidak. Dia lebih kayak NMAX ya. Jadi RPM-nya tidak teriak tinggi. Nah ini menurut gue cukup enak ya bawanya. Dari segi handling pun ringan. Dan ini kan tipe combi brake ya. Jadi gue agak nggak biasa nih kalau misalnya kita tekan rem belakangnya, rem depannya juga agak ikut ketekan ya. Nah itu feel-nya beda buat gue karena ada combi brake system ya. Jadi enak, rem belakangnya jadi pakem itu. Tapi memang buat yang suka feel atau rasa berkendara yang lebih natural, combi brake ini agak wagu ya kalau buat orang yang baru nyoba kayak gue sekarang ini. Dari segi ergonomi ya, riding position
Ini cukup moderate ya, setangnya tidak terlalu tinggi, jadi agak lebih rendah, lebih cenderung ke rendah. Cuman tidak bikin pegel. Kalau sekarang nih bentar ini tidak bikin pegel ya. Tarikannya nih, coba gue gaspol nih sekarang. Tarikannya cukup lah ya. Dan ini di bawah nikung tadi juga lumayan enak. Akselerasi tanjakan baik ya. Tadi itu cukup menanjak dan ini tarikan di tanjakannya lumayan oke. Nggak berat gitu. Untuk rem depannya menurut gua biasa aja ya. Tidak yang bagaimana banget ya. Jadi agak membandang gitu. Nggak terlalu pakem ya, nggak sepakem remnya Yamaha ya. Buat yang belum tahu ya, remnya Yamaha itu NMAX, Mio itu ditoel dikit ngerem gitu. Ini agak ngeloyor dikit ya rem depannya. Padahal ini disc brake-nya udah di-upgrade ya, udah pakai 260 mili. Mestinya lebih baik pengeremannya, cuman masih kurang ya. Jadi pantas aja teman-teman mungkin banyak yang ganti kaliper atau master M-nya motor ini, karena memang ya gue rasa ini sekarang untuk pengeremannya sepertinya masih bisa lebih maksimal lagi gitu. Ini agak-agak kurang nih kayaknya. Ini kebetulan banyak moldur ya. Di sini suspensi kita tes, ini agak bumpy jalannya, agak-agak kriwel gitu ya. Ya untuk suspensi biasa aja ya, tidak ada yang istimewa, nggak bisa dibilang empuk, tapi nggak keras-keras banget juga kok gitu. Tapi overall ya untuk apa namanya, untuk Matic 125 cc ini akselerasinya cukupan, handlingnya enak, agile, motornya tuh lincah, berasa kecil tadi ya karena ini ya, karena cockpitnya ini tidak mengintimidasi ya, bentuknya tuh kecil, jadi kerasa itu motornya, dimensi motor tuh kecil juga ikutannya gitu rasanya. Oke lah ya, overall motor ini cukup enak ya. Oke, kita langsung jumping ke kesimpulan ya. Jadi dari segi tenaga motor ini cukupan ya, cukup, nggak bisa dibilang kencang tapi nggak pelan juga motor ini, jadi cukup aja gitu. Terus dari segi model, gue suka banget modelnya ini. Menurut gue generasi Vario yang paling ganteng ya menurut gue ya. Bentuknya tuh dia curvy tapi tegas gitu, jadi bukan yang tajam-tajam kayak Mio M3 gitu, tapi dia curvy tapi tegas gitu. Terus dari segi pengendalian ya, motor ini cukup enak ya, manuver ringan tapi tidak yang ringan-ringan banget kayak mungkin kalau yang pernah pakai Yamaha F1 ZR atau Yamaha Vega ya, itu tahu maksud gua. Yamaha F1 ZR atau Yamaha Vega itu motornya lincah tapi kayak enteng banget gitu, jadi belakangnya tuh goyang-goyang semua menurut gua gitu. Nah kalau ini enggak, ini lincah tapi cukup manut motornya gitu, jadi ekornya tuh nggak banyak goyang gitu. Karena menurut gua buat gue pribadi, preference gue adalah motor yang enak itu adalah motor yang bagian buritannya tidak banyak geol-geol ya teman-teman ya. Itu preference gua. Jadi overall menurut gua kalau misalkan dipakai untuk harian dalam kota gitu, ini motor masih oke banget. Tapi kalau misalnya untuk touring gitu ya, kayaknya lebih enak lagi kalau di-upgrade ya, entah itu mesin atau CVT atau dua-duanya gitu. Karena buat nyalip-nyalip itu ini masih menurut gua agak kurang ya. Jadi gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Jangan lupa like video lainnya channel gua, silahkan buka di video gua. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau mau nanya silahkan di kolom komen. Terima kasih teman-teman. Cabut dulu. Ciao.